Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basiro wa nadiro wa da'iyan ilal haqq wa sirajan muniro. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya mursidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanan wa yaqina. Anak-anakku yang kami cintai, seluruh siswa-siswi SMA Negeri 5 Karawang, yang mana sudah 2 tahun ini kita tidak bisa bertatap muka, ya, kita mengadakan semua pembelajaran online, kemudian ini kebiasaannya Ramadan bertatap muka juga sekarang tidak bisa bertatap muka. Kami doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan panjang umur, taat, sehat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kami doakan semuanya, semua keluarga besar SMA Negeri 5 Karawang, anak-anakku yang kami cintai, mudah-mudahan diberikan kekuatan, keistiqomahan hati, kecukupan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan benar dan berbagai aktivitas amal solehnya, baik itu ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya, dan mudah-mudahan ibadah saum kita makbul dan mabrur. Makbul diterima oleh Allah, mabrur dihujani oleh rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang kami cintai, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, dan bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan menerangkan beberapa amalan ringan berpahala besar. Ya, nah, kita optimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh. Ya, yang mana amal soleh itu sepertinya ringan tetapi pahalanya luar biasa di hadapan Allah. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah satu perbuatan yang sangat, ya, mengundang berbagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang kita baca insya Allah akan jadi cahaya di hati kita, cahaya di bumi, cahaya buat di kubur, zikir buat di langit, jadi syafaat di yaumil akhir. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabiha. Bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Untuk itu, ayo di bulan suci Ramadan ini, ayo tingkatkan, ya, tadarus Al-Qur'annya, dibaca Al-Qur'annya, diartikan, dimaknai, ya, kemudian dipelajari tajwidnya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah, ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, dilipat gandakan pahalanya. Bukan alif lam mim itu 10 kebaikan, tapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Luar biasa. Ya, didoakan mudah-mudahan semua anak-anak Umi, ya, semuanya gemar membaca Al-Quran supaya diterangkan hatinya, diterangkan pikirannya, cemerlang otaknya, disampaikan hajatnya. Alhamdulillah. Yang kedua, amalan ringan yang berpahala besar adalah sholat duha. Sholat duha itu adalah sholat bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, sampai 12 rakaat. Waktunya adalah 2 jam 10 menit setelah sholat subuh. Insya Allah, dengan sholat duha itu akan diampuni dosa kita. Dengan sholat duha akan dijamin rezeki kita. Dengan sholat duha, insya Allah, kita akan diberikan jalan keluar dari kesulitan. Dan dengan sholat duha, maka itu adalah sedekah persendian kita. Dengan sholat duha, insya Allah, ya, kita akan dipermudah segala urusannya, diawet mudahkan, dan wajah kita akan berseri-seri, bercahaya. Ya, amin. Mudah-mudahan anak-anak Umi semuanya orang yang selalu dawam sholat duhanya. Walaupun 2 rakaat, tapi dawam. Ya, jangan 12 rakaat 3 bulan gak sholat duha. Mendingan 2 rakaat, kualitasnya dijaga, istiqomahnya dijaga.
fadilahnya. Satu, ketika kita dawam istighfar, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, diberi jalan keluar dari kesulitan, diberi rezeki dari arah tidak terduga, kemudian dihindarkan dari kematian yang buruk. Mudah-mudahan kita dawam istighfarnya, supaya kita senantiasa dilindungi, diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan sholat sukril wudu. Ketika orang melakukan sholat sukril wudu, setelah dia berwudu, kemudian sholat sukril wudu, maka Allah akan membukakan 8 pintu surga, dan dari pintu mana dia akan memasukinya. Ayo, sholat sukril wudu. Sholat sukril wudu adalah sholat setelah kita berwudu. Kemudian menghilangkan gangguan di jalan. Kalau ketemu zuri, kalau ketemu misalkan ranting-ranting atau apapun di tengah jalan, ayo kita singkirkan supaya orang-orang Islam selamat, tidak terganggu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita membiasakan zikir pagi dan zikir sore. Zikir pagi mungkin sudah hafal, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Zikir sore ditambah lagi ya, Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau sore Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, masih banyak amalan yang ringan. Contohnya sholat rawatib, ya. Kemudian mendatangi masjid. Mendatangi masjid itu salah satu yang sangat susah untuk dikerjakan. Dan datangi masjid orang lebih sulit daripada pergi ke luar negeri. Pergi ke luar negeri ada uang, badan sehat, punya keinginan cepat berangkatnya. Tapi ketika orang tidak punya keinginan mendatangi masjid, masjid di depan mata, maka dia tidak terkutuk hati untuk mendatangi masjid. Padahal ketika kita mendatangi masjid, untuk belajar ilmu atau mengamalkannya, maka sama dengan ibadah haji. Ya, mungkin itu saja yang bisa Umi sampaikan pada kesempatan ini. Ya, sebenarnya masih banyak amalan ringan berpahala besar. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan bahas lagi. Umi doakan semuanya, sama Allah dikasih kekuatan, keistiqomahan, kemampuan hati, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar, makbul dan mabrur, makbul diterima oleh Allah, mabrur dihujani oleh rahmat Allah. Umi mohon maaf dari segala kehilapan yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari kebodohan Umi sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.